Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nopianti Channel. Pada kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP kelas 7. Apa sih yang kita pelajari? Yuk kita lihat. Wah, yang dipelajari tentang letak dan luas Indonesia. Sebelum kita belajar letak dan luas Indonesia, lebih dulu yang kita pelajari adalah peta. Karena kita bisa lihat Indonesia di dalam peta. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Peta juga mempunyai komponen loh. Komponennya apa aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, ternyata ada judul peta. Ini berisi judul atau identitas yang mencerminkan isi peta. Ada juga mata angin yang menunjukkan arah utara, selatan, barat, dan timur pada peta. Ada juga skala peta. Ini adalah suatu komponen yang sangat penting juga karena fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kemudian ada simbol. Simbol peta biasanya itu berisi informasi penting seperti simbol-simbol, titik, garis, dan wilayah atau area. Ada juga orientasi utara. Itu menunjukkan arah utara. Ada juga legenda. Legenda ini kalau dalam komponen peta adalah kunci untuk membaca peta karena berisikan keterangan simbol-simbol yang terdapat dalam peta. Ada juga warna peta. Biasanya untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi. Ada juga garis astronomis atau disebut juga garis koordinat. Terdiri atas lintang dan garis bujur. Ada juga garis tepi, sebuah garis untuk membatasi ruang peta. Kemudian ada sumber peta. Sumber peta dicantumkan untuk meyakinkan pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten. Ada tahun pembuatan. Nah, tahun ini biasanya untuk mengetahui waktu peta itu dibuat. Ada juga insert. Insert itu adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Kemudian ada juga tipe huruf yang berfungsi untuk mempertebal arti dan simbol-simbol yang ada. Ada garis lintang dan garis bujur yang melintang dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat. Nah, letak dan luas Indonesia itu adalah suatu tempat yang menunjukkan posisi dan karakteristik tempat tersebut. Letak astronomisnya antara 95 derajat garis bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga termasuk wilayah tropis. Indonesia dibatasi lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Letak geografis Indonesia. Letaknya
berada di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kalian bisa lihat garis panah merah yang ada di peta tersebut. Secara geologis, Indonesia terletak pada suatu pusat dua pegunungan muda. Nah, Indonesia ini terletak pada dua pusat pegunungan muda, yaitu Pegunungan Sirkum Mediterania dan di bagian barat, dan Pegunungan Sirkum Pasifik di bagian tengah. Indonesia juga terletak di antara tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dangkalan Sunda di bagian barat yang berhubungan dengan Asia, dangkalan Sahul di bagian timur yang berhubungan dengan Australia. Batasnya, batas utara yaitu negara Malaysia, Singapura, Pulau Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian batas selatan adalah Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedang batas barat yaitu Samudra Hindia. Batas timur, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi, dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Wah, ternyata daratan Indonesia luas sekali ya. Kemudian datarannya terdiri dari 13.466 pulau. Garis pantainya mencapai 99.030 km. Ternyata pulau Indonesia banyak sekali. Kemudian unsur-unsur fisik lingkungan Indonesia. Ada letak, ada relief, ada cuaca dan iklim, kemudian jenis tanah, flora dan fauna, sumber daya air, kelautan, sumber daya mineral. Nah, pengaruh letak geografis dan astronomis terhadap penduduk Indonesia. Yang pertama, beriklim tropis, memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Perbedaan suhu tidak terlalu ekstrim. Pergantian siang dan malam yang sama kurang lebih 12 jam. Secara lokal sangat strategis karena dilewati jalur perdagangan internasional menguntungkan dalam bidang ekonomi. Letak geografis berpengaruh pada budaya. Interaksi sosial dan ekonomi bisa dilihat dari beragamnya agama dan budaya di Indonesia. Kemudian masuknya budaya-budaya tidak sesuai adat. Ketimuran karena Indonesia adalah jalur perdagangan ternyata ya. Kemudian rentan akan barang terlarang. Kenapa jadi rentan? Karena Indonesia adalah negara yang strategis posisinya, sehingga banyak barang terlarang yang mudah lewat ya. Nah, itu adalah letak dan geografis Indonesia.